Salam sepak bola, Bang Ilan. Ya, Bung, salam sepak bola. Welcome back to Bola Bung Binder. Akhirnya kembali lagi diundang lagi. Siap, Bung. Gimana, Bung? Ya, pertama-tama saya mau terima kasih nih, Bang Ilan kembali meluangkan waktu untuk diskusi bersama saya di Bola Bung Binder. Siap. Nah, ini saya selalu mencermati dan mengikuti nih postingan-postingan dari Bang Ilan. Dan yang saya perhatikan semakin kritis nih, Bang Ilan. Waduh, enggak, Bung. Ikut-ikutan aja kita. Jadi apa yang happening langsung dibahas, ya kan? Nah, itu. Yang penting pembahasannya itu kan logis dan netral. Yang penting kalau saya mikirnya gini, Bung. Apa kita ungkapin apa yang ada di hati aja, nggak ikut-ikutan paling enggak. Iya. Oke, jadi di episode ini Bang Ilan kita tetap Ya, akan bicara tentang Persija, ya. Ini kan oke. Persija kan musim lalu runner up, punya defensive record terbaik, hanya kemasukan 27 gol. Walaupun dari segi mencetak gol di antara tim-tim yang berada di papan atas, Persija paling sedikit mencetak gol. Tapi Benar. hebat juga bisa berada di peringkat nomor 2. Dan sekarang untuk musim depan kan tentu ada target dan juga ada harapan lainnya ya. Target dari manajemen dan juga harapan dari Jakmania nih untuk Persija. Ya, Nah, pertama yang saya ingin menanyakan kepada Bang Ilan tentang dua pertandingan pre-season nih, pramusim ya, pertandingan uji coba dari Persija Jakarta. Pertama lawan Persebaya dan kedua lawan Rans. Memang Trans. memang nggak memberikan gambaran secara real ya tentang Benar Persija banget, karena Bung. kan di dua pertandingan tersebut kan ada rotasi, ada banyak pemain pengganti yang masuk. Tapi kalau Bang Ilan lihat secara gambaran, nah ini Hmm. permainan Persija di pramusim ini seperti apa? Oke. Paling yang dari Persebaya kali, Bung, ya. Soalnya yang lawan Trans itu kayaknya agak, saya juga nontonnya nggak begitu fokus gitu. Karena kan di babak satunya lapis dua yang main kan, tiba-tiba di babak keduanya jadi agak kurang fokus untuk lawan Rans. Yang lawan Persebaya juga gitu ya, bukan namanya preseason itu kita sulit untuk melihatnya karena si pelatih pun mencoba selain beberapa pemain diganti, dia Iya, coba beberapa serangan juga gitu. betul. Serangan dari sini, serangan dari sini, terus terlalu banyak apa pergerakan di lapangan yang jadi saya kurang mengamati secara secara rinci sebenarnya. Tapi paling enggak kalau Persija udah Hmm. kelihatan dia lebih main ke cut inside kemarin. Hmm. Jadi hampir 2 gol Persija itu kan dari dalam tuh. Iya, Yang siapa? Oh, iya, ya kan itu kan dalam kotak gitu. Jadi kelihatan Persija dengan Rio Matsumuranya menambah apa? Biasanya kan Rico, Bung, betul, yang betul. dudukan. Sekarang ada Rio Iya, Matsumura. iya, eh Ya mungkin agak beda pertandingan kemarin mungkin karena nggak ada bombernya mungkin ya, atau nggak ada Kremencik yang harusnya nyundul, jadi Aji Kusuma kan yang dipasang. hmm. Jadi mungkin ya solusi yang paling ideal ya cut inside. Mungkin kayak gitu. Saya ngeliatnya kayak gitu, Bung. Karena Hmm. nggak banyak banget sih. Biasanya Persija variasi. Dia main umpan juga, dia main Hmm. one two juga, dia main terobosan juga. Tapi kemarin kelihatannya cuma main tusukan-tusukan ke dalam aja sih. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu, Bung. Iya, dan saya ngelihat sepertinya Persija lebih fokus membangun serangan dari sayap ya, karena ada Rico dan juga ada Rio. Iya benar. Dari sayap dan Sirio Masumura lah yang menjadi apa, motor serangannya. Dia ngalirin. Aduh, emang bagus banget itu pemain tuh. Hmm. Memang Rio Matsumura. Kalau saya ngelihatnya bukan dari sisi permainannya, Bung. Lawan Persebaya kemarin itu, kalau saya benar-benar apa teralihkan dengan sambutan anak-anak boneknya. Aduh, Iya, itu iya, keren banget. Itu iya. itu bisa menjadi sejarah itu, Bung. Anak-anak Jackmania datang dari Hmm. mulai di stasiun keretanya, Bung, Hmm. Hmm. disambut. Hmm. Bis Persija masuk ke stadion juga aman banget, nyaman Hmm. banget, dan Hmm. di stadionnya koreonya, wah itu anak-anak bonek kemarin, kita beberapa kali anak-anak Jackmania ini ngucapin terima kasih, ngucapin selamat Iya. dan segala macam bonek, karena luar biasa banget, Bung, kemarin, Bung. Dan ini Hmm. harus dicontoh sama seluruh supporter di Indonesia. Bahkan kita akan menyambut mungkin lebih dari yang dia lakukan di sana, Bung. Ini tren yang sangat positif. Karena kenapa saya bahas kayak gini, Bung? Ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa, Bung, ya. Iya, iya. Mumpung saya di channel apa di apa ditonton banyak orang, jadi saya Hmm. ingin kalian menyampaikan, Bung. Kan Hmm. ada aturan yang away day ini nggak boleh kan dari Betul, PSSI betul, itu. betul. Yes. Justru itu menjadi apa namanya, nggak bagusnya gini, ketika misalkan kita away, terus supporter kita ketemu dengan supporter dia, justru itu di situ tuh jalin silaturahminya lebih kuat lagi tuh.
Oke. dengan pertemuan, dengan apa, karena biarpun kita berdamai, tapi di media sosial tuh tetap ada, Bung. Gesekan-gesekan itu tetap ada. Dan dengan pertemuan itu, gesekan itu kan jadi terhapuskan gitu. Nah, ketika ada gesekan di media sosial tanpa ada pertemuan, saya khawatir malah itu bisa jadi keributan. Justru Oh. itu pemicu dengan tidak bertemu. Kalau saya mikirnya kayak gitu. Harusnya ditentukan aja mana klub yang tim supporter yang boleh ketemu, mana supporter yang nggak boleh ketemu gitu. Yang high risk jangan. Tapi kalau yang damai-damai aja harusnya difasilitasi malah. Kalau saya berharapnya gitu. Mungkin ini didengarkan, ini kan belum apa ya, belum fix ya, kalau nggak salah masih bisa ada revisi ya. Iya, iya. Saya selalu menyuarakan itu. Selain itu kayak ada penonton home dibatasi 50%. Itu kan kesian klub-klub kecil yang dia masukannya dari situ. Terus ada yang U23 yang mesti dimainin 45 menit. Itu kan intervensi ke dalam klub, sedangkan strategi pelatih mungkin nggak butuh pemain ini dimainin, sedangkan PSSI mewajibkan dimainin selama 45 menit. Itu kan kacau semua, Bung. Kalau saya ngelihatnya kacau. Makanya yang tadi Bung bilang, kayak lebih tajam sekarang, karena kegatalan itu, Bung. Saya memang harus gatel banget soalnya ngelihatnya. Dibatasi 40% contoh, yang tadi apa, supporter home ya. Home ini kan yang datang kan memang kita doang, satu supporter kan. Iya. Hampir keributan terjadi antar supporter, sesama supporter yang di klub yang sama gitu. Nah, kenapa ketika timnas misalkan dibolehkan 100%, sedangkan di situ macam-macam supporter numpuk di situ. Justru yang kemungkinan besar timbul keributan mungkin dia kayak gitu dibanding yang klub sendiri. Saya udah beberapa tahun terakhir ini nggak pernah ngelihat anak-anak Jackmania ribut sesama dia gitu. Walaupun ini sekalian curhat, nggak apa-apa, Bung, sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Nafsu ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi nafsu. Sekarang kayak gini, Bung. Misalkan contoh 30.000 supporter home-nya Persija dibatasi 50%, itu kan masih jadi 15.000 juga, Bung. Oke. Itu masih banyak. Kalaupun muncul keributan, ya nggak harus 15.000. Sedikit pun 100-200 orang juga bisa terjadi gitu. Jadi bagi saya nggak efektif 50%. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Mungkin juga nanti di pertengahan mungkin juga nanti di pertengahan musim bisa direvisi itu. Harusnya sih kayak gitu, Bung. Klub kesian, itu pemasukan utama dia. Anggaplah misalkan klub-klub besar itu punya banyak sponsor, tapi klub-klub yang kecil yang berharap cuma dari supporter, ketika agak repot. Terus juga misalkan Persija ingin main di GBK dengan harga sewa yang tinggi, itu betul, terus penonton babak belur juga, Bung, nggak akan nutup gitu. Jadi kayaknya harus kayaknya gitu. Iya. Gitu, Bung. Jadi apa ya, Bung ya? Iya, nggak apa-apa, kamu boleh jelaskan. Dan sekarang poin kedua setelah pre-season adalah tentang pemain-pemain baru Persija nih. Tapi kita belum ke Simic dulu, Simic nanti. Kita kan pemain lain nih yang datang nih seperti Rizky Ridho, ada Akbar Arjunsyah, kemudian Rio Matsumura. Tadi kan sudah Anda jelaskan tentang Rio, tapi tentang dua pemain belakang ini nih, Akbar dan Rizky Ridho. Sebelumnya udah ada Ferrari, udah ada Hansa Muyama, udah ada Maman Abdurrahman, ada Tony Sucipto juga yang bisa bermain di sana, ada Kudela juga nih. Anis Syabani juga kadang bisa belakang. Iya, jadi banyak sekali nih stok Persija di defense. Ini artinya apa? Saya juga ngeliatnya gitu, Bung. Kok banyak banget ini back diambil, sedangkan kita Persija ini memegang rekor paling sedikit kegolan. Kenapa yang dikuatinnya di tempat yang udah kuat gitu? Saya juga masih bingung, Bung. Nah, kalau Akbar ini kan baru pertama kalinya dia mau main di Liga 1. Sebelumnya kan dia nggak pernah main di Liga 1. Jadi belum ketahuan track recordnya seperti apa gitu. Terus ada Dandi, ya banyak banget sih, Bung, backnya, jadi bingung ya. Kalau misalkan siapa yang harus inti sekarang, apalagi datang Rizky Ridho. Sekarang kalau Rizky Ridho kan 3 di tengah ya kalau Persija itu kan, yang di kanan kirinya kan yang nyerang. Rizky Ridho, Ferrari, Ansamu ini udah cukup. Ada Kudela di situ. Ini jadi bingung nih, terlalu banyak. Belum lagi ada Akbar juga, Tony bisa main di situ, Hanif Sabandi bisa main ke belakang juga, Dandi juga main di situ. Saya herannya udah kuat, kenapa diperkuat lagi, sedangkan lini yang kita kesulitan malah nggak dimaksimalkan gitu. Kayak sekarang pemain asing aja belum ketahuan siapa yang bakal masuk lagi nih. Bahkan Thomas Doll di konferensi persnya kemarin dia bilang kalau misalkan nanti pun pas liga mulai mungkin beberapa pertandingan di awal itu masih belum ada pemain asing. Waduh, khawatir banget saya, Bung. Karena apa?
kalau kita kehilangan poin di 3 pertandingan di awal, kan nanti di akhir musim itu kadang selisih itu cuma 2-1 angka aja, Bung. Itu kan berdampak banget gitu. Nah, Iya, saya nggak tahu alasan apa kenapa Persija lelet banget datengin pemain asingnya. Tapi kalau balik lagi ke lini pertahanan, saya bingung, Bung. Kenapa banyak banget itu? Aneh juga. Mungkin akan ada yang dilepas, tapi kayaknya nggak juga. Saya pikir waktu kemarin Maman dan Todi Sucipto akan dipensiunkan. Oke lah ini masuk Akbar, masuk Dandi ini. Masuk Akbar ini karena Maman mau keluar dan Todi Sucipto mau keluar gitu, saya pikir. Ternyata nggak, malah diperpanjang juga. Jadi sekarang numpuknya banyak banget di belakang. hmm. Jawabannya kenapa saya nggak tahu, Bung. Kenapa itu diperkuat? Mungkin dia mau rotasi atau saya nggak paham, Bung. Iya, dan yang ada kompetisi kan sementara ini yang fix cuma Liga 1 kan, Piala Indonesia juga belum tahu kita. Iya benar, makanya. Kalau prepare untuk Asia kan belum jelas juga statusnya kayak Ya, apa. belum jelas, belum jelas. Oke, kalau soal Rio tadi Anda sudah jelaskan. Nah, sekarang nih dengan ada beberapa pemain baru yang sudah gabung, terus kemudian masih ada beberapa pemain asing lain yang bisa gabung, mungkin lokal juga nanti akan ada yang gabung. Nah, target Persija ini musim depan nih apa sebetulnya? Kalau yang saya baca dari media sosial dan juga dari media digital, targetnya adalah juara. Nah, Amin, Anda sebagai supporter, supporter. nah menurut Anda ini target yang realistis nggak nih? Dan harapan Anda seperti Oke, apa? Apakah harapan Anda sebagai Jakmania juga inginnya Persija juara? Dan apakah Persija sudah siap nggak sih musim depan untuk juara melihat dengan peta kekuatan dari tim-tim lain nih? oke. Harapan sama kesiapan ini dua hal yang berbeda nih, Bung ya. Kalau harapan pasti pasti berharap banget juara dan masuk di akal, realistis juga karena musim kemarin target kita kan 5 besar, Bu. Tapi Iya, ternyata alhamdulillah dua dan hampir kita bersaing di peringkat iya, satu iya, gitu. iya, iya. Nah, ketika kita dua, nggak mungkin lagi ada target yang di bawah itu. Maksudnya target kita nurun ke bawah kan pasti ke tangga juara dan ini realistis banget. Nah, untuk kesiapannya ini, Bung. Untuk kesiapannya kalau misalkan sampai sekarang asingnya belum ada, bukan saya nggak bisa mengandalkan lokal ya. Iya, iya, Eh, itu kompetisi yang panjang ini betul, betul. butuh banyak gitu. Nah, ketika kalau si lokal ini dipasang, walaupun asing, kalau dipasang selama sepanjang satu musim terus-terusan, kalau belajar dari musim kemarin, Bung, banyak banget kejadian kesialan di Persija Jakarta gitu. Kita nggak pernah main dengan pemain asing yang komplit sama sekali. Betul. Ada yang cedera ini, dipanggil timnas, yang U23, yang senior, selalu banyak kejadian kayak gitu. Makanya kita mesti punya skuad yang dalam. Mungkin yang tadi back itu mungkin tujuannya kayak gitu, Bung. Takut ada Iya, kejadian-kejadian lalu mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau untuk kesiapannya, saya ngelihat dari materi yang sekarang yang ada, nggak siap, Bung, untuk juara. hmm. Kecuali nanti pemain asingnya Hmm. datang dan kita lihat siapa orangnya yang sekarang masih dirahasiakan Persija. Hmm. Kalau pemain asingnya oke, ya kita baru bisa berubah lagi nih apa Hmm. pandangan saya. Tapi kalau melihat dari skuad yang ada sekarang, kayaknya kalau saya harus objektif ya, Bung ya, Iya, iya. kayaknya berat untuk gitu, Bung. Karena yang Persija butuh, kalau saya ngelihat sih di tengah juga butuh pemain nih, pemain yang kreatif nih. Benar. Ya, pemain. Sama ya Vini sama strikernya. Iya, strikernya di depan. Nah, bicara tentang striker, eh, Simic. nah ini saya terus terang juga nggak pernah menduga bahwa Marco Simic nih comeback ke Persija Jakarta. Karena sebelumnya kan yang saya ngikutin ada sempat juga berseteru ya dengan Persija Jakarta sampai ada Benar. gugatan ke FIFA juga, ya kan? Dan Ya. ternyata sekarang Marco Simic ini comeback. Nah, kalau bicara soal kebutuhan ya memang Persija butuh striker. Ya, tapi ini sekarang keputusan untuk mengambil Marco Simic, Anda sebagai supporter menilainya seperti apa ini? Waduh. Ini urusan Marco Simic. Nggak tahu ya, dibanding yang lain mungkin saya ngerasa saya yang paling bersuara nih urusan Marco Simic nih. Tapi memang apa dibarengin dengan dengan jokes, kalau misalkan dilihat beberapa video terakhir saya tuh tentang ngebahas Simic. Jadi Simic ini mungkin kronologinya dulu ya, Bung ya. Oke. Mungkin Simic ini nggak mungkin kehadiran dia ini karena teknis. Sebab dia musim kemarin ini nggak ada game, dia nggak ada permainan di mana-mana. Siapa yang mantau permainan di sebelum ini kan? Dan saya rasa juga Thomas Doll kayaknya nggak mantau dia juga gitu. Sampai Thomas Doll membutuhkan jasanya gitu. Mungkin ya, mungkin dari segi non teknisnya kali itu.
Saya nggak tahu nih benar apa enggaknya, tapi rasanya agak nggak masuk di akal ketika Simic dibutuhkan secara teknis. Sedangkan pertandingan dia di musim terakhir di Persija hancur banget loh. Hancur. Kalau dia balik ke 2018, wah itu nggak ada yang ngalahin, Iya, top iya. banget gitu. Betul, Kita betul. kan ngeliat ya, ini hancur banget. Dia main ke daerah ke negara beberapa di Eropa, nggak dipakai juga, bahkan sampai nggak ada klub yang mau dia. Kalau alasannya teknis, saya rasa nggak sama sekali itu. Nah, saya kemarin cukup bersuara mengenai Simic ini karena setahu saya kemarin itu dia belum di tanda tangan kontrak. Ya. Tujuan saya, Bu, agar ini nggak jadi. Oke. Beberapa kali saya bikin di YouTube, di Instagram, di TikTok, di mana-mana saya bikin. Tujuan saya supaya Simic nggak jadi dikontrak awalnya. Tapi ketika dia udah dikontrak, berarti dia udah bagian dari Persija Jakarta. Nah, ketika dia udah bagian dari Jakarta, berarti tugasnya supporter ya harus support. Ya, Itu mau nggak mau, betul, berat hati maupun ya tetap kita sebagai supporter ya tugasnya support aja gitu. Kalaupun salah udah disampaikan, kalau misalkan manajemen tetap memutuskan, pasti ini demi kebaikan tim pastinya. Ya saya sebagai supporter pasti saya akan support. Kalau bagus kita puji, kalau jelek ya pasti kita kritisi gitu, Bung. Kebingungan ini udah saya hilangkan karena dia infonya kayaknya dikontrak selama 2 musim. Iya, Nggak akan betul. kuat juga, Bung. Saya, Bung, 2 musim ke depan saya mesti ngedumel terus di hati. Iya, iya. Jadi lebih baik saya relakan aja keputusan yang ada dan saya akan support si Marco Simic ini. Dan saya berharap kalau dia akan bagus lagi seperti dulu gitu. Jadi Mudah-mudahan. ya, yang Anda menilai Simic ini based on performance dia di musim terakhir bersama Persija yang sulit banget cetak gol kan? Itu parah banget sih, Bung. Musim terakhirnya itu parah banget deh. Nah, Dia ya gimana silakan. dia apa ya, kayak semangatnya udah nggak ada gitu, Bung. Terus kayak gampang jatuhnya, terus terlalu marah-marahin tim, teman satu timnya. Karena banyak banget dari dalam juga keluhan kalau dia terlalu emosian gitu dengan apalagi ke juniornya itu dia terlalu galak gitu. Nah, banyak hal dan ketajamannya juga udah ancur-ancuran banget di musim terakhir. Itu berapa tahun yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu dia. Apalagi sekarang kan dia umurnya udah bertambah, fisiknya berkurang, lari juga udah pasti melambat. Tapi saya nggak tahu nih, Bung, nih. Kita belum melihat dia main. Kirain saya Iya, kemarin lawan Rans main iya, tuh. betul. Saya padahal tuh, ternyata enggak. Tapi kalau harapan kita sebagai supporter yang tugasnya memang harus support, saya pengennya dia jago lagi sih. Tapi kalau Kalau ngelihat saya kayaknya berat dia untuk bersaing di Persija gitu. Iya, tapi Simic itu kan mulai menurun performanya ketika Persija ada pergantian pelatih ya. Dari Teko, terus 2019 sampai ada 2 pelatih ya. Sempat ada caretaker Sudirman juga, kalau nggak salah tuh. Iya. Nah, terus Iya. setelah itu ada Angelo Alessio, terus caretaker lagi Sudirman. Nah, kalau menurut Anda, apa faktor pelatihnya juga mempengaruhi performa dari Simic? Enggak sih, Bung, kalau saya lihatnya. Kenapa? Karena gaya mainnya Persija sama. Pelatihnya berubah, tapi gaya mainnya sama. Baru di zamannya Thomas Doll ini, gaya main Persija berubah. Nggak memanfaatkan Rico. Sebelumnya, ganti-ganti pelatih tetap aja Rico, Simic, Rico, Ismet. Tapi ketika Thomas Doll datang, dia bilang, kita akan pakai pola yang sama, kita main passing-passing pendek, kita memakai posisi, tapi nggak berhasil waktu itu karena pemainnya nggak mumpuni untuk itu. Akhirnya dikembangkan dengan bermain lewat sayap, tapi nggak pakai pola Rico Simic. Jadi kayaknya bukan karena itu, memang karena udah ya namanya pemain bola kan, Bung, umurnya kan nggak selamanya gitu. Kayak gitu kali. Dan kali ini kan Persija banyak pemain muda ya, saya lihat di squad ya. Dan bahkan di pertandingan kemarin lawan Rans, saya melihat yang memberikan umpan itu juga kalau nggak salah pemain muda tuh. Pemain muda ya. Lupa saya namanya tuh. Nah, dia yang memberikan umpan kepada Nico nih. Dan sekarang menurut Anda di musim depan nanti Thomas Doll akan memberikan menit bermain nggak sih ke pemain-pemain muda yang baru nih? Yang sekarang mulai coba dia pantau nih di pre-season. Walaupun ya targetnya memang juara, tapi pemain-pemain muda ini kalau saya ngelihat bakatnya sih ada, tinggal dipoles. Contoh seperti Rio Fahmi. Rio Fahmi kan ya lihat aja sekarang mainnya udah berubah. Dulu kan banyak yang mengatakan pegang bola aja gak bisa, kontrol bola aja gak bisa. Ya kan? Duel one on one aja sering kalah. Tapi sekarang kan itu kemarin saya ngeliat, iya di pertandingan lawan Rans saja kontrol bola dia, touch dia, passing dia tuh udah berubah total. Kelihatan confident-nya bertambah.
Nah, Anda melihat ada kemungkinan nggak sih Thomas Doll nanti mengorbitkan lagi nih banyak pemain muda nih musim depan, atau ya udah stay dengan pemain-pemain muda sekarang ini? Ah, eh, mungkin tetap ada regenerasinya ya. Tapi regenerasinya ini nggak semuanya berhasil kan, kayak kemarin Persija juga ada regenerasi. Ada yang nggak berhasil, kayak contoh Ginanjar sama Iya, Frankie Misa ini kan dipinjemin. betul Tapi kan betul. diharapkan balik kan, karena dia kurangi jam terbang. Kalau untuk skillnya bagus, dia main di timnas semua kan. Nah mungkin yang sekarang pemain-pemain muda yang mau ditongolin mungkin akan seperti itu juga. Dikasih beberapa kali jam terbang, mungkin beberapa kali permainan. Hmm. Nanti di akhir musimnya mungkin akan dilepas juga kali untuk dipinjemin. Hmm. Kalau mungkin kayak gitu ya, polanya Persija mungkin kayak gitu. Jadi dia diangkat ke market ini, kalau kalau dari segi apa, bisnisnya diangkat ke marketnya dulu. Oke. Nanti dia lepas, digodok di tim luar, dibalikin lagi, nanti bakal jadi pemain matangnya di Persija. Hmm. Tapi ada yang bertahan juga, kayak sekarang ada Ferrari, ada Rio Fahmi kan, Iya, ada Doni Trinitas yang bertahan sekarang nih. betul betul. Ya itu mereka itu, ya mungkin di sekarang juga akan seperti itu lagi. Hmm. Tapi itu pola yang bagus sih, saya bilang, Bung. Iya, kalau Karena ini bagus. Sekarang saya kaget loh, Bung, dia itu berani banget gitu, berani giring bola, berani ngerebut, berani passing, berani shooting. iya. Keren ini, akademi dari Persija bagus banget sih. Kalau Mungkin akan seperti itu lagi belum ini. ya, kalau saya ngelihat pemain yang paling improve sejak Persija dilatih oleh Thomas Doll tuh Reski Fandi. Ini pemain tiba-tiba Wah, muncul, terus dia menjadi starter dan tampak tidak tergantikan di lini tengah Persija, mainnya juga oke. pemain dia dan fisiknya luar biasa ini orang. Hmm. Memang Thomas Doll paling favoritnya ke Siris Kevandi. Memang bagus sih, Bung. Terlihat memang bagus banget sih. Selain itu juga ada Firza Andika, Bung. Betul 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 ya. Firza bagus. Luar biasa, insight-nya itu Hmm. bagus banget, bagus banget. Ada beberapa pemain lah yang menonjol dipegang sama Thomas Doll ini. Tapi memang yang paling mencolok ya si Reski Fandi itu. Iya, Reski Fandi di tengah kan udah gak bisa diganti sekarang. Dia memang mainnya efektif banget. Nah, kalau Buat kalau berbicara tentang peta kekuatan dari Liga 1 musim depan, ini kan Persija ya targetnya kan juara ya. Nah, ya. tim mana nih yang kira-kira eh, akan menyulitkan Persija nih musim depan ya? Kalau Persib sih tentu rival ya. Tapi Ya. tim mana nih yang Anda lihat yang sekarang sedang membangun tim yang bisa bersaing dengan Persija lah untuk menjadi juara gitu? Saya kurang-kurang nyimak tuh. PSIS kayaknya banyak transfer juga ya, PSIS ya. PSIS ya, iya banyak juga. Banyak ya PSIS ya. Yang paling siap siapa ya sih, kurang mantau juga sih, Bu. Tapi yang pasti Persib Persebaya itu, Iya. Persib lah. Kalau Persib jadi momok gitu kan, untuk Persija tuh. Memang dari jangankan sekarang, dari musim sebelumnya aja dia udah bagus kuat itu. Tapi kalau untuk tim-tim yang sekarang ada nih, waduh, saya nggak ngeliat sih. Kalau yang serius mah ya, tapi nggak tahu dia berkualitas atau enggak. Saya ngeliatnya Rans itu diganti semuanya, Bu. Iya, semuanya Kemarin diganti. baru semuanya tuh. Tapi kemarin main pas lagi lawan Persija bagus, Bu. Iya, maka itu betul. Atau udah musim ini kayak gimana nanti jadinya dia, tapi kalau kesiapan kayaknya dia paling banyak tuh untuk melakukan transfer. Nah, tim-tim yang lainnya yang sudah langganan saya kurang mantau, Bung. Kalau Hmm. yang kalau yang Bung lihat sendiri, kira-kira apa tuh yang perlu dikhawatirkan sama Persija, Bung? Kalau saya ngelihatnya sih Persebaya ya. Persebaya ya? Iya, karena saya ngelihat skuadnya Persebaya kali ini jauh lebih dalam daripada musim lalu. Terus skuad mereka pemainnya banyak sekali dan bisa ada 3 pemain untuk satu posisi mereka. Kalau Wih, saya ngelihatnya sih seperti itu. Dan mereka kan, Persebaya iya, ya. dan mereka juga kan banyak pemain muda, bahkan pemain-pemain barunya tuh ya usianya 24, 23 tahun kayak begitu. Jadi memang diambil yang bisa bermain dengan energi tinggi. Nah, jadi sedikit banyak mirip dengan Persija nih. Persija juga kan banyak pemain yang usianya segitu kan, 24, 25, Ya, 23, 24, 25, 23, ada juga yang lebih muda lagi. Maka itu permainan Persija itu kan penuh energi. PSM Makassar kan banyak pemain muda juga. baik Nah, di jadi Makassar ya. defense PSM dan Persija itu memang ya yang terbaik lah musim lalu. Pertama Persija, kedua PSM. Banyak pemain muda, energinya dapat, konsep permainannya mirip ya, saya nggak mengatakan sama, dan umpan-umpan pendek dan nggak kelelahan itu pemain-pemain PSM dan Persija. Kalau saya ngelihat Persija mulai masuk pertengahan musim ya, kelihatan udah mulai adaptasi pemain. Tapi kalau saya ngelihat untuk musim depan
Persebaya ini, tapi tergantung seberapa cepat para pemain baru ini bisa membentuk chemistry, karena mereka juga banyak pemain baru. Berarti Persebaya, PSM, Persib, Persija ini yang akan di papan atas ini kayaknya tim-tim ini yang akan ini Bung ya. Iya, Persib juga saya sepakat dengan Anda. Persib ini karena sekarang Luis Milla bisa membentuk skuad dari Iya, awal. Jadi dia udah pilih dari awal. pemain-pemain dia. Nah, nanti kira-kira pemain-pemain lokalnya lain yang dia mau plot sebagai pemain inti siapa. Jadi ini ya 4-5 tim lah ini. Persib kalau saya ngelihat kuda hitamnya ya. Kalau kita berbicara tentang kuda hitam, ya kalau menurut saya bisa nanti tim seperti Madura United. Mereka diam-diam juga, mereka nanti bisa berbahaya juga. Karena Madura itu karena Madura itu musim lalu juga sempat udah bagus kan di awal, tiba-tiba aja mereka menurunkan performanya. Madura juga bisa, tapi ya ini Persebaya Persib ini udah yang paling, kalau saya ngelihat kedalaman skuadnya dapat sih mereka. Iya, itu yang perlu dikhawatirkan. Bahaya Iya. sih memang iya sih Bung. Iya, dan juga Makanya kemarin pertandingan friendly kemarin nggak bisa dijadiin patokan juga sih. Padahal kan Persija belum fit, sedangkan dia udah ini, kita angkanya seri, di kandang dia juga, yang mana Persija musim kemarin ancur-ancuran kalau main away. Tapi saya nggak bisa jadi itu patokan Bung, karena belum bisa lah kalau friendly match. Iya, saya melihat dari friendly match lawan Persebaya itu cuma 1 plus point dari Persija. Mereka main cuma satu pemain asing. Iya, di Umat Sumura aja. Nah, itu gak gampang loh. Kan kita tahu pemain asing ini kan plus point kan untuk sebuah tim. Tapi dengan satu pemain asing, mereka bisa merepotkan Persebaya juga. Tinggal di tengah nih, di tengah mereka perlu kreator dan di depan perlu finisher. Kalau udah dapat itu kayaknya akan nih. Oke, ini terakhir nih, pemain mana nih yang menurut kamu musim depan akan menjadi key player nih bagi Persija? Ya terlepas belum ada pemain baru yang gabung lah dari pemain-pemain yang sekarang ada nih. Kalau musim lalu, kalau saya ngelihatnya sih key player-nya itu si Kudela. Dia pinter banget mengorganisir permainan tuh. Dia ini banget, strong banget, dan dia bisa maju sampai ke tengah juga tuh. Bagus banget emang ya. Ya kadang dimanfaatkan ke tengah benar. Iya, kalau Anda lihat siapa nih? Key player-nya tetap Persija pasti fokus di pertahanan ya. Kalau di lini pertahanan saya ngeliatnya Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. Bagus banget Rizky Ridho. Main di timnas bagus, dia ngelawan tim kayak kemarin tuh sekelas dunia gitu. Iya. Oke mainnya. Nah, kayaknya sih Rizky Ridho akan jadi andalan sih bersama Kudela. Nah, jadi lini pertahanan Persija bakal sebagus musim lalu, kayaknya lebih bagus malah. Nah kalau key player ya Rizky Ridho sih, nggak ada yang menonjol selain itu sih di Persija. Saya belum lihat pemain asing yang datang, jadi Iya, belum bisa bukan juga Bang. betul. Apalagi Mungkin bisa menjadi pembeda itu karena kan biasanya kita nggak ada apa sih trequartista tuh kalau di ini tuh yang mengatur lini penyerangan. Kayaknya Rio Matsumura ini bisa mainin bola di tengah dan ngalirinnya entah ke kanan atau ke kiri. Kayaknya Rio Matsumura sih kalau untuk serangannya. Rio ya, Rio untuk serangan. Jadi kemungkinan itu yang bisa menjadi key player ya. Permainan Kayaknya dia Rio. dan permainan dia mirip seperti Marukawa juga. Sama bener Bung, cocok Iya, banget itu. ya mirip kan. Sama. Jadi kalau misalkan Persija nanti pun ngedatengin striker yang cuma nunggu bola, walaupun dia bagus sebagus itu, kayak kemarin ada Kremencik, itu striker bagus Bung Kremencik. Tapi memang di Eropa itu kan memang striker penunggu bola itu kan dia mempunyai pengumpan yang jago-jago Bung. Jadi dia tinggal hantam aja dengan finishernya dia kan. Nah kalau di Indonesia kan nggak begitu pengumpan-pengumpannya kan. Betul. Jadi kayaknya kalau Persija pun beli striker lagi yang jemput bola kayak David De Silva, kayak Ciro Alves yang model-model kayak gitu. Iya, betul. Jadi bisa membuka ruang juga di depan ya. Iya, Oke. mirip-mirip. Ya, oke, ini seru juga nih diskusi kita, tapi ini bukan yang terakhir nih. Musim ini nanti Yo, masuk ke pertengahan musim atau sebelum nanti pertandingan besar Persija, ya seperti lawan Persib, kita harus diskusi lagi nih setelah nanti lihat pasti. permainan dari Persija ya. Oke, thank you Bang Siap, Ilan, Bung. dan sukses Terima kasih. selalu, dan kita tunggu nanti Liga 1 mulai minggu depan loh, udah mulai loh 1 Juli. Iya kan? Ya. Ya, Oke, thank you Bang Ilan. siap. Oke. Banyak. Ya.